untuk setiap hari yang sudah Tuhan berikan buat kami, atas pertolongan, atas semua yang terbaik atas hidup kami. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau yang setia, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang membuat kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan akan memberikan kekuatan, akan membukakan mata hati kami untuk kembali mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami semua. Tuhan, berfirmanlah bagi kami, tuntun kami dengan kebenaran-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi kami semua. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini akan memberikan kekuatan, akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan diberkati firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Jesus, the good news. Yesus adalah kabar baik. Mari kita buka bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-37. Markus pasal 7 ayat 37, firman Tuhan berkata begini. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ya, hari ini kita akan bersama-sama renungkan firman Tuhan. Yesus itu adalah kabar baik. Kenapa Yesus adalah kabar baik? Karena ketika Yesus hadir, Yesus membuat segala-galanya menjadi baik buat setiap kehidupan kita. Percaya katakan amin. Kehidupan kita dibuat menjadi baik. Firman Tuhan tadi yang kita baca bersama-sama mengatakan bahwa Tuhan menjadikan segala-galanya menjadi baik. Yang tuli dibuat mendengar, yang bisu dibuat berkata-kata. Tidak dapat dipungkiri, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hari-hari ini kita banyak mendengar kabar yang sangat buruk yang membuat kita bisa menjadi takut dan khawatir menghadapi kehidupan ini. Tetapi ada kabar baik yang pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Saya tidak sedang membawa kabar buruk kepada saudara, tetapi saya pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau menyampaikan kabar baik buat kita semua. Bahwa Yesus yang engkau sembah, Yesus yang kita percayai, Dia adalah Tuhan yang akan menjadikan segala-galanya baik. Kalau hari ini engkau mengalami keadaan yang buruk, di dalam kehidupan keluargamu engkau mungkin mengalami keadaan yang buruk, di dalam kesehatanmu engkau mungkin mengalami keadaan yang buruk, mungkin ekonomimu saat ini sedang terganggu sehingga engkau mengalami keadaan yang buruk. Dengar baik bahwa Tuhan sanggup membuat segala-galanya menjadi baik buat kita semua. Hari-hari ini kita lebih banyak mendengar kabar buruk. Hari-hari ini kita lebih banyak mendengar kabar-kabar yang membuat kita takut, yang membuat kita resah, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita khawatir dengan kehidupan ini. Mungkin kita hari-hari ini berkata, Tuhan, sampai kapan pandemi ini akan berjalan? Saudara, ada begitu banyak kabar buruk. Tetapi pagi hari ini saya ingin bersama-sama mengajak saudara, ayo kita belajar untuk kita mendengar dan mengkonsumsi firman Tuhan yang adalah Yesus sendiri yang menjadi kabar baik buat setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana kabar baik ini bisa sampai kepada semua orang? Sehingga kalau hari-hari ini begitu banyak orang yang resah, begitu banyak orang-orang yang takut, begitu banyak orang-orang yang menjadi gelisah oleh karena keadaan yang semakin buruk. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus hadir di sana untuk memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan Yesus sebagai sebuah kabar baik yang akan membuat kehidupan menjadi sangat baik. Contoh
yang hari-hari ini kita baca, yang hari-hari ini kita dengar. Saudara, bagaimana kabar buruk tentang pandemi, tentang krisis yang sedang terjadi bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Saudara, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana hal itu bisa sampai kepada saudara? Karena ada yang membagikan. Betul, saudara? Ya, karena ada yang membagikan. Kabar itu, hal yang buruk, hal yang membuat saudara khawatir hari ini, bisa sampai ke telinga saudara, bisa sampai ke mata saudara sehingga saudara bisa membacanya. Itu ada yang membagikan. Sama halnya dengan kabar buruk yang saudara hari ini bisa dengar, yang hari ini saudara bisa baca lewat berbagai media, baik media televisi, media koran, bahkan sampai media sosial yang mungkin tidak pernah lepas dari kehidupan kita hari-hari ini. Saya mau sampaikan bahwa kabar buruk itu dibagikan oleh banyak sekali orang. Kabar buruk yang kemudian kita terima, wah, Indonesia menjadi peringkat pertama untuk penyebaran harian virus COVID. Wah, kemudian itu menjadikan kita semakin takut, semakin khawatir. Kenapa, saudara? Ada yang membagikan. Nah, persoalannya, sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita ikut membagikan kabar buruk yang membuat orang-orang lain yang membaca dan mendengarkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bagikan itu membuat orang-orang di sekitar kita menjadi takut dan khawatir? Atau pilihannya adalah saudara stop membagikan kabar buruk, tetapi lebih memilih membagikan kabar firman Tuhan. Saudara lebih memilih untuk memberitakan tentang Yesus, sehingga semua orang mendengar melalui saudara, semua orang membaca melalui apa yang saudara bagikan, yaitu siapa? Yesus. Saudara, bagaimana kabar baik ini bisa sampai kepada mereka? Bagaimana kabar baik ini bisa sampai kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga ketika mereka mendengarkan kabar baik yang ada adalah mereka bersuka cita, imunnya semakin naik dan semakin kuat. Tetapi kalau kabar buruk yang didengar, yang ada adalah ketakutan dan imun semakin menurun. Nah, hari ini ayo saya mengajak saudara, kita bersama-sama punya kesempatan lewat keadaan yang terjadi hari-hari ini untuk kita menjadi kepanjang tanganan Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus kepada semua orang. Bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya? Yang pertama, bersaksilah tentang Yesus. Saya percaya bahwa saudara, kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan Yesus sangat limpah, sangat banyak. Bahkan saudara, ada yang bersaksi, ada yang berkata begini, wah, kalau saya mau menceritakan kebaikan Yesus, Pak, tidak akan habis dalam satu hari. Tidak akan pernah bisa saya ceritakan. Terlalu banyak, terlalu banyak. Tapi persoalannya adalah memang kebaikan Yesus banyak. Tapi sudahkah saudara memberitakan? Sudahkah saudara bersaksi? Sudahkah saudara membagikan itu kepada orang-orang yang saudara kasihi? Untuk apa? Untuk supaya mereka tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi mereka mendengar kabar baik tentang Yesus, dan iman mereka dibangkitkan. Imun mereka pun juga akan naik. Haleluya. Saudara, bersaksi tentang Yesus, ini yang pertama yang ingin saya bagikan. Bagaimana supaya kabar baik, yaitu tentang Yesus itu sampai kepada orang-orang, kepada semua orang, yaitu melalui kesaksian saudara dan saya. Ayo sama-sama ucapkan, aku mau menjadi saksi Yesus. 1, 2, 3. Ya, aku mau menjadi saksi Yesus. Saudara, biarlah ini menjadi kerinduan kita. Mazmur pasal 96 ayat 3 sampai 4 berkata begini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Saudara perhatikan baik.
Roma pasal 10 ayat 17 berkata begini, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman kita bisa bangkit ketika kita mendengar tentang firman Kristus. Firman Kristus berbicara tentang apa? Tentang Yesus, pribadinya, kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya yang dilimpahkan atas kehidupan kita. Perhatikan baik firman Tuhan. Di dalam Alkitab dituliskan, ada wanita pendarahan 12 tahun. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini mendengar tentang Yesus. Ada orang yang berkata-kata, ada orang yang berbicara kepada dia, ada orang yang membagikan kabar kepada dia bahwa di sana ada Yesus. Wanita pendarahan 12 tahun ini datang menghampiri Yesus. Dan saudara tahu bagaimana kisah ini terjadi akhirnya. Wanita pendarahan 12 tahun ini menjamah jubahnya Yesus dan kemudian dia alami kesembuhan, alami mujizat Tuhan. Bayangkan kalau pada saat itu ada orang yang berkata kepada wanita ini bahwa kamu gak mungkin sembuh, kamu tidak mungkin sembuh, kamu akan mati, kamu akan binasa. Maka wanita ini akan menjadi seorang wanita yang putus harapan dan tidak akan pernah alami kesembuhan. Saudara, hari ini saya mau tantang saudara dimanapun engkau berada. Ayo saksikan Yesus kepada semua orang. Mungkin mereka saat ini sedang sakit. Mungkin mereka saat ini sedang putus asa. Mereka perlu dengar kabar baik ini. Mereka perlu dengar kabar tentang Yesus. Sehingga yang putus asa dibangkitkan kembali semangat. Yang sakit menjadi sembuh. Yang kemudian mengalami persoalan, mereka dapatkan pertolongan. Ada jalan keluar terjadi dalam kehidupan mereka. Lewat siapa? Lewat kesaksian saudara dan saya. Bartimeus yang buta tidak bisa melihat. Tetapi ketika ada orang berkata, ada Yesus sedang lewat. Bartimeus yang buta ini berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Perhatikan baik, dia mendengar tentang Yesus. Perwira di Kapernaum punya hamba yang hampir mati. Dia mendengar tentang Yesus. Dia minta kepada Yesus, tolong hambaku yang hampir mati. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan menyediakan begitu banyak sarana untuk kita bisa bersaksi. Bersaksi bukan lagi di dalam sebuah ibadah. Bersaksi bukan hanya dibatasi oleh ruangan tembok kanan kiri, tembok depan belakang kita. Tidak, saudara. Atau bersaksi hanya ada di gereja, ada dalam sebuah ibadah-ibadah. Tidak. Ketika hari ini Tuhan menyediakan semua sarana. Saudara punya Facebook, saudara punya Instagram, saudara punya media sosial, saudara punya WhatsApp, saudara punya teman-teman yang begitu banyak. Saudara bagikan tentang Yesus kepada mereka semua. Dan saya mau sampaikan, engkau akan menjadi saksi Yesus. Banyak orang-orang bisa dipulihkan, banyak orang-orang bisa dibangkitkan gairah semangatnya, dibangkitkan imannya, dibangkitkan pengharapannya lewat kehidupan saudara dan saya. Ayo sama-sama kita menjadi saksi Yesus. Lewat kebaikan Tuhan yang begitu banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanmu. Yang kedua, saudara, untuk supaya mereka bisa mendengar, untuk mereka bisa melihat bahwa Yesus itu adalah kabar baik. Yang kedua, bukan hanya bersaksi tentang Yesus, tetapi saudara dan saya, hari ini saya mau tantang saudara, untuk saudara bisa melakukan yang kedua, berbuah bagi Yesus. Jadi yang pertama adalah bersaksi tentang Yesus, yang kedua adalah berbuah bagi Yesus. Firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22 bagian A. Firman Tuhan berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, kehidupan kekristenan itu harus menghasilkan buah. Jangan sampai kemudian karena saudara sebagai orang Kristen, kemudian orang-orang di luar kemudian mencibir.
Oh, pantas kehidupannya seperti itu. Dia Kristen sih. Kenapa? Karena begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang yang menyebut dirinya sebagai anak Tuhan, tetapi kehidupannya tidak berbuah. Bahkan kalau dia berbuah, dia menghasilkan buah yang pahit, buah yang masam. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, jika saudara ingin mereka melihat Yesus, Yesus sebagai Tuhan tidak ada lagi di dunia ini. Dia sudah terangkat ke surga. Dia sudah ada di surga. Tetapi Yesus mau memakai saudara dan saya. Lewat buah yang engkau hasilkan, orang mengenal Yesus. Oh, Yesus itu penuh kasih. Yesus itu penuh pengampunan. Yesus itu sangat baik. Yesus itu murah hati. Lewat siapa? Bukan lagi Yesus sebagai Tuhan yang turun ke dunia, tetapi lewat saudara dan saya. Hidup kita harus berbuah. Ayo sama-sama katakan, hidupku harus berbuah. 1, 2, 3. Ya, hidupmu harus berbuah. Saudara, stop, berhenti untuk melakukan hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan. Tapi biarlah mulai hari ini saudara, punyailah kerinduan, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika saudara berkata-kata, saudara bersikap, saudara bertingkah laku, biarlah semuanya benar-benar boleh menjadi buah yang akan dinikmati oleh orang-orang di sekitarmu. Sehingga lewat perkataanmu orang dibangkitkan. Lewat sikap hidupmu, orang kemudian dibangkitkan imannya, dibangkitkan pengharapannya. Dan kemudian dia mengalami, oh Yesus itu luar biasa baik ya. Itu buktinya orang Kristen, rukun hidupnya, baik keadaannya. Tetapi persoalannya justru banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pertanyaan buat kita semua pada pagi hari ini. Sudahkah hidupmu berbuah? Ayo hasilkan buah yang manis, buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. 2 hal sederhana yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Jesus is the good news. Yesus adalah kabar baik. Kabar baik ini bisa sampai kepada semua orang. Sehingga semua orang dibangkitkan imannya, dibangkitkan pengharapannya. Mereka mengenal Yesus sebagai pribadi yang sangat baik. Lewat apa? Lewat kesaksian saudara. Lewat buah yang saudara hasilkan. Saya percaya ketika kekristenan, anak-anak Tuhan mau bersaksi tentang Yesus. Sudah stoplah saudara memberitakan kabar-kabar buruk. Stoplah saudara untuk memberitakan kabar-kabar yang membuat orang lain takut dan khawatir. Tapi mulailah sekarang, aku mau membagikan Yesus. Aku mau memberitakan kabar baik tentang Yesus. Aku mau bersaksi tentang Yesus. Yang kedua, aku mau berbuah bagi Yesus. Ayo berlomba-lomba. Ayo, hari Tuhan semakin mendekat. Ayo berbuah. Berlomba-lomba untuk menghasilkan buah yang baik. Sehingga pada akhirnya nanti mahkota Tuhan tersedia buat setiap kita. Saudara, tidak peduli jahatnya keadaan dunia ini, tidak peduli buruknya keadaan dunia ini. Tetapi anak-anak Tuhan akan bisa dimampukan untuk menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya setiap kebenaran firman yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu bekerja atas setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menjamah melawat setiap kami. Sehingga kami dimampukan dengan kekuatan dari Roh Kudus untuk menjadi saksi Yesus. Untuk berbuah bagi kemuliaan nama Yesus. Tuhan berkati kami semua, mampukan kami semua. Tuhan, dalam setiap aktivitas kegiatan kami hari-hari ini, Tuhan kami percaya, biarlah Tuhan pakai kami untuk menjadi kepanjang tangan-Mu, untuk menjangkau banyak jiwa, untuk membawa jiwa-jiwa mengalami Yesus.
Kami tidak mau lagi memberitakan kabar buruk. Kami tidak akan lagi memberitakan kabar-kabar yang menakutkan, mengkhawatirkan buat orang lain. Tapi biarlah mulai hari ini kami berjanji kepada Tuhan. Kami akan memberitakan Yesus. Kami akan berbuah bagi Yesus. Sehingga semua orang di sekitar kami akan melihat pribadi Yesus itu ada dalam kehidupan kami. Tuhan berkati umat-Mu, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah berkat di dalam anugerah kasih Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menyertai kehidupan kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan memberkati. Haleluya.